Yang terhormat para narasumber, perwakilan serta tenaga P3DS. Nah, saya izin untuk share screen. Apakah slide sudah terlihat? Ya, izin untuk memulai. Saudaranya selalu perkenalkan saya Ismail Fuad dan sempat itu panduan penerimaan komunitas dari PDPI 2022 tahun 2022. Topik ini menjadi penting karena meningkatnya kasus pneumonia dan banyaknya resistensi antibiotik, serta nanti akan ada perbandingan dari pedoman ATS atau IDSA. Untuk slide selanjutnya, dari definisi untuk pneumonia itu berdasarkan PDPI tahun 2022 adalah peradangan akut parenkim paru yang disebabkan oleh mikroorganisme, baik itu bakteri, virus, jamur, dan tidak termasuk mikobakteri tuberkulosis. Parenkim paru yang disebabkan oleh selain dari mikroorganisme atau non mikroorganisme seperti dari kimia, radiasi, dan obat. Dan untuk pneumonia komunitas sendiri adalah peradangan parenkim paru yang disebabkan oleh infeksi patogen yang didapat di luar rumah sakit atau di komunitas atau dari masyarakat. Untuk slide selanjutnya, dari epidemiologi ini saya menambahkan data dari Riskesdes tahun 2018. Untuk angka kejadian pneumonia komunitas di seluruh dunia berdasarkan PDP itu bervariasi antara 1,5 hingga 14 kasus per 1000 orang per tahun, dan dipengaruhi oleh geografi, musim, serta karakteristik dari populasi. Penyebab kematian ke-8 dan penyebab kematian menular pertama yang meningkatkan kematian mencapai 23% untuk pasien yang dirawat di unit perawatan intensif atau di ICU karena pneumonia berat. Kalau untuk data dari Riskesdes 2018, prevalensi pneumonia di Indonesia itu 2%. Yang paling banyak di Papua, Bengkulu, dan termasuk di Jawa Barat. Nah, untuk daerah Jawa Barat termasuk juga di daerah Cisarua. Dan untuk data dari Riskesdes tahun 2018 itu lebih sering terjadi di usia tua dengan angka kejadian itu di 54 sampai 64 2,5%, 65 sampai 74 3%, dan di atas 74 tahun itu 2,9%. Untuk laki-laki totalnya 2,1% dan perempuan lebih jarang di 1,9%. Pertanyaannya. Selanjutnya untuk terminologi berdasarkan PDPI dari CAP atau Community Acquired Pneumonia adalah pneumonia yang didapat di masyarakat dan bukan di rumah sakit. Untuk HAP, Hospital Acquired Pneumonia itu adalah pneumonia yang didapat di RS lebih dari 48 jam setelah dirawat di RS dan saat masuk itu tidak dalam masa inkubasi. Untuk VAP atau Ventilator Associated Pneumonia itu sama seperti HAP, tapi dia lebih dari 48 jam setelah inkubasi. Untuk etiologinya dari pneumonia ini ada bakteri, virus, dan jamur. Untuk bakteri dibagi menjadi bakteri gram positif seperti Streptococcus dan Staphylococcus spesies, dan untuk gram negatif ada Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, dan Haemophilus. Selain itu ada Mycoplasma pneumonia dan Chlamydia pneumonia. Untuk etiologi virus ada RSV, ada virus influenza, ada MERS, dan juga SARS, serta sempat kemarin ada COVID. Dan untuk jamur ada Candida aspergillus serta protozoa ada amoeba. Untuk etiologi dari ATS dan dari Indonesia itu dari tergantung dari perawatannya. Kalau di ATS itu ada dibagi menjadi rawat jalan, rawat inap non ICU, dan rawat ICU. Untuk data dari PDPI 2022 itu tidak membagi secara spesifik pola kumannya. Selanjutnya untuk pola mikroba dari PDPI tahun 2022, yang pertama itu adalah Pseudomonas aeruginosa dengan total 21%. Yang kedua ada Klebsiella pneumoniae dengan 15%, Staphylococcus aureus 14%, Acinetobacter baumannii 12%, Escherichia coli 11%, dan selanjutnya
ke yang gram positifnya. Nah, ini ada sedikit data tambahan dari laporan antibiogram di RSPG pada periode Januari sampai Desember 2024. Dari data ini memberikan bukti konkret untuk konfirmasi dari pedoman PDPI 2022. Data ini juga menegaskan bahwa pola kuman itu mengalami pergeseran penyebab infeksi. Dari PDPI tahun 2022 itu sudah ada caution atau peringatan bahwa bakteri yang gram negatif seperti Klebsiella, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, dan Pseudomonas itu kini menjadi penyebab yang paling sering terjadi, dan itu menggeser Streptococcus pneumoniae yang dulunya itu adalah penyebab utama. Data di RSPG ini menyebutkan bahwa Klebsiella itu ada 164, Escherichia coli 154, dan Acinetobacter itu 138, serta Pseudomonas 86 sampel. Itu mendominasi angka pola dari kekebalan mikroba yang ada di RSPG. Selanjutnya untuk faktor risikonya itu, yang pertama ada usia yang lebih tua. Dari insiden tahunan rawat inapnya itu untuk pneumonia pada dewasa lebih dari 65 tahun sekitar 2.000 per 100.000 orang itu di Amerika Serikat. Dan untuk komorbiditas kroniknya seperti penyakit paru kronik, contohnya itu PPOK, bronkiektasis, asma, ada penyakit jantung yang kronik seperti gagal jantung kongestif, stroke, diabetes mellitus, malnutrisi, dan kondisi yang imunokompromis. Selain itu, faktor resiko lain adalah infeksi saluran pernapasan karena virus. Ini akan menyebabkan pneumonia virus yang primer dan menjadi predisposisi pneumonia bakteri yang sekunder. Untuk faktor risiko lain adalah gangguan saluran nafas, ada perubahan kesadaran, misalnya akibat stroke, akibat kejang atau penggunaan anestesi dan penggunaan obat-obatan, atau adanya disphagia karena lesi di esofagus. Kondisi lain itu yang dapat menjadi faktor risiko adalah kondisi tempat tinggal yang padat, misalnya pada populasi penjara atau penampungan atau populasi tunawisma, serta tempat tinggal di lingkungan yang berpenghasilan rendah dan adanya pajanan racun di lingkungan tinggi, misalnya pada pekerja pelarut cat ataupun bensin, dan juga merokok serta alkohol yang berlebihan. Untuk di PDPI itu ada membagi pneumonia atipik dan pneumonia tipik. Untuk pneumonia komunitas itu dibagi menjadi dua ini. Perbedaan ini penting untuk kita ketahui karena dapat mempengaruhi arah diagnosis dan terapi secara empiris. Untuk pneumonia yang tipikal itu bisa datang dengan onset yang akut dan mendadak. Pasien biasanya disertai atau datangnya itu dengan demam yang tinggi, disertai gigil dan batuk yang produktif, adanya purulensi dari sputum seperti warna kekuningan atau kehijauan, dan untuk temuan dari laboratorium itu bisa ditemukan leukositosis, pada sediaan gram juga ada temuan gram positif atau negatif. Untuk radiologisnya bisa ada konsolidasi lobaris, dan juga pada pneumonia atipikal itu dia untuk onsetnya gradual, suhunya yang subfebris, batuknya non produktif, sputum yang mukoid, gejala ekstra paru bisa berupa nyeri kepala, mialgia. Pada asusan gram itu ditemukan flora normal atau spesifik. Pada radiologis gambarannya PCI atau normal. Untuk laboratorium itu bisa leukositnya normal atau cenderung rendah. Untuk gangguan fungsi hati itu lebih sering. Ini untuk slide diagnosis dari pneumonia komunitas ya, disimpulkan untuk pertama kita lihat dari keluhan, ada batuk, perubahan karakteristik ya, dari sputum atau purulensi sputum, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam, nyeri dada dan sesak nafas. Untuk pemeriksaan fisiknya dapat ditemukan sesak, frekuensi nafas yang meningkat, penggunaan otot bantu nafas, tanda-tanda konsolidasi seperti inframitus yang meningkat, perkusi yang redup, diastotasi dapat ditemukan suara nafas bronkial dan juga ronki.
Nah, untuk fototoraks itu bisa terdapat infiltrat atau airborne program, dan pewarnaan gram dan kultur itu diperiksakan. Sementara untuk pewarnaan gram dan biarkan sputum dan darah itu hanya diperiksakan pada kondisi pneumonia berat atau dalam terapi empiris terhadap MRSA atau Pseudomonas aeruginosa dan memiliki riwayat rawat inap dan menerima antibiotik parenteral dalam 90 hari terakhir. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini berperan penting untuk menegakkan diagnosis dan menentukan etiologi serta menilai prognosis dari pneumonia. Yang pertama itu dari fototoraks ini menjadi kunci atau yang sangat penting, itu temuannya bisa berupa infiltrat atau airborne program, opasitas vokal pada bronchopneumonia, dan opasitas satu lobus pada pneumonia lobaris. Dari pemeriksaan penunjang berupa darah penunjang lengkap itu adalah leukosit yang lebih dari 10.000 atau kurang dari 4.500. Untuk pemeriksaan akut stres reaktan, PCT-nya itu bisa meningkat pada infeksi bakteri dibandingkan pada infeksi virus. Dan untuk PCT lebih dari 2 nanogram per mililiter, ini menunjukkan risiko terdapatnya bakteriemia, sepsis, dan shock sepsis. Untuk panduan ini juga membahas tentang CRP. Jika nilai CRP lebih dari 100 mg per liter, ini menunjukkan prognosis dan menentukan kebutuhan pemberian ventilasi mekanik pada pasien dengan pneumonia. Dan pemeriksaan biarkan untuk spesimen itu sputum, darah atau aspirat dari endotrakeal serta aspirat cairan paru, dan juga bisa dari bilasan bronkus. Tujuannya adalah untuk mencari etiologi yang spesifik dan tata laksana yang sesuai. Untuk alur diagnosis dan tata laksananya, seperti yang tadi sudah sedikit dijelaskan, yang pertama anamnesis dan pemeriksaan fisik serta fototoraks dan penunjang berdarah rutin. Kalau kita temukan radiologisnya tidak sesuai dengan pneumonia, itu kita pertimbangkan untuk diagnosis lain. Dan jika radiologi serta gejala klinisnya sesuai dengan pneumonia, kita nilai dari skor PSI atau 465 tergantung mana yang dapat dilakukan atau dilaksanakan. Jika scoringnya memenuhi, itu tergantung hasil skornya bisa dilakukan rawat jalan dan diberikan terapi empiris, dan jika membaik terapi empirisnya dapat dilanjutkan. Sementara jika scoringnya memenuhi untuk rawat inap, kita perlu menilai derajat keparahannya. Jika derajat keparahan itu mendukung untuk dirawat di ruang biasa, kita bisa berikan dulu antibiotik empiris, lalu kita berikan antibiotik definitifnya. Dan jika derajat keparahannya yaitu nanti ada kriteria lebih dari satu kriteria mayor atau lebih dari sama dengan 3 kriteria minor, itu bisa dipertimbangkan ICU dan diberikan antibiotik empiris. Dan nanti akan diberikan antibiotik definitif ketika pemeriksaan mikrobiologisnya atau biakannya sudah ada hasilnya. Nah, untuk derajat keparahannya, yang utama adalah 2, yaitu pneumonia severity index dan 465. Untuk pneumonia severity index, yang dinilai adalah pertama dari faktor demografik. Untuk yang dari faktor demografik ini adalah umur laki-laki itu sama dengan umurnya, tidak perlu dikurangi. Untuk umur yang perempuan itu perlu dikurangi 10 tahun. Dan penghuni panti Werda itu ditambahkan 10. Selanjutnya dari karakteristik penyakit komorbid, jika ada keganasan atau riwayat keganasan itu ditambah 30, penyakit hati plus 20, penyakit jantung kongestif, cerebrovaskular dan ginjal itu plus 10. Selanjutnya untuk dari pemeriksaan fisis, jika ditemukan gangguan kesadaran dan frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit serta tekanan darah sistolik kurang dari 90, itu nilainya 20. Dan jika ditemukan suhu tubuh kurang dari 35 derajat Celcius atau lebih dari 40 derajat Celcius, itu plus 15. Jika frekuensi nadia lebih dari 125 kali per menit, itu plus 10. Dari hasil laboratorium, untuk pH kurang dari 7,35 atau acidosis itu plus 30. Untuk bun lebih dari 10,7, natrium kurang dari 130 itu plus 20, glukosa lebih dari 250, hematokrit kurang dari 30, dan PaO2 kurang dari 60, serta ada infusi pleura itu plus 10. Untuk derajat faktor risiko PSI ini nanti total poinnya itu akan dijumlahkan dan kita nilai risiko untuk pasien ini. Tingkat risiko atau kelas risikonya itu dibagi menjadi 5,
Dan untuk derajat dari resikonya itu dibagi menjadi 3. Nah, kalau dari risiko PS ini dia digunakan untuk menilai angka kematiannya dalam prognosis. Kalau misalkan total poinnya masuk ke risiko kelas 1 itu 0,1% angka kematiannya, itu rekomendasinya rawat jalan. Kalau kurang dari sama dengan 70 itu risiko kelas 2 dengan angka kematian 0,6%, itu direkomendasikan untuk rawat jalan. Untuk scoring 71 sampai 90 masuk ke risiko kelas 3, ini 2,8% dengan rekomendasi rawat inap atau rawat jalan. Dan jika skornya 91 sampai 130 risiko kelas 4 dengan kematian 8,2%, ini rawat inap, dan lebih dari 130 atau 29,2% adalah rawat inap. Nah, kalau dari panduan PDPI juga menyatakan bahwa rawat inap itu jika skor PSI lebih dari 70, dan jika skor PSI kurang dari 70 dirawat inap jika ditemukan salah satu dari kriteria, yaitu frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, PO2 per FiO2 kurang dari 250 mm air raksa, fototoraks menunjukkan infiltrat yang multilobus, tekanan sistolik kurang dari 90 mm air raksa, tekanan diastolik kurang dari 60 mm air raksa, dan pneumonia pada pengguna nafsa. Selanjutnya, kalau dari skor 65 untuk poinnya itu lebih sedikit. Yang pertama dari kesadaran, jika GCS atau uji mentalnya kurang dari 8 nilainya 1, jika lebih dari 8 nilainya 0. Untuk urea, jika lebih dari 19 nilainya 1 dan kurang dari sama dengan 19 nilainya 0. Frekuensi napas jika lebih dari 30 kali per menit nilai 1, jika kurang dari sama dengan 30 kali per menit nilai 0. Untuk tekanan darah kurang dari 90 mm, kurang dari 90 per 60 nilai 1, jika lebih dari 90 per 60 nilainya 0. Dan untuk usia lebih dari sama dengan 65 tahun nilainya 1, kurang dari 65 tahun nilainya 0. Jika skornya 0 sampai 1 rekomendasinya adalah rawat jalan, skornya 2 itu pertimbangkan untuk dirawat, dan skor yang 3 itu risiko kematian tinggi dan harus dirawat sebagai penyebab yang berkenan. Jika skornya 4 atau 5 pertimbangkan perawatan yang intensif. Untuk kriteria pneumonia berat dari IDSA atau ATS 2019 ada 2 kriteria mayor dan kriteria minor. Untuk 2 kriteria mayor yaitu adalah gagal napas yang membutuhkan ventilasi mekanis dan shock septic yang membutuhkan vasopresor. Untuk kriteria minornya yaitu frekuensi napas lebih dari sama dengan 30 kali, PFR kurang dari 250, fototoraks yang infiltrat multilobus, kesadaran yang menurun atau disorientasi, nilai bupen yang lebih dari 20, leukosit kurang dari 4.000, trombositopeni kurang dari 100.000, hipotermi kurang dari 36, hipotensi yang memerlukan resusitasi cairan yang agresif. Dan kriteria pneumonia berat jika dijumpai 1 kriteria mayor atau adanya 3 kriteria minor. Untuk perawatan di ruang intensif ada kriterianya, yaitu yang pertama pasien shock septic yang membutuhkan vasopresor atau ARDS yang membutuhkan intubasi ventilasi mekanis, dan selain itu adalah pasien dengan 3 kriteria minor dari pneumonia berat yang sama dengan kriteria ADS ITS yang sebelumnya. Nah, untuk pembahasan dari PDPI juga di bagian diagnosis itu ada tambahan, yaitu pemberian antibiotik tidak perlu nilai dari prokalsitonin, dan antibiotik empiris itu diberikan sebelum ada hasil biakan, serta antibiotik definitif diberikan setelah ada hasil biakan. Ini ada sedikit tabel perbedaan utama antara panduan dari PDPI 2020 dengan IDSA atau ATS 2019. Untuk perbedaan yang utama itu ada di pola kuman yang dominan. Pada PDPI 2022 itu pola kumannya dominan gram negatif, yaitu Klebsiella, E. coli, dan Acinetobacter serta Pseudomonas. Dari ATS atau IDSA 2019, pola kuman yang dominan itu gram positif dan atipik, yaitu pneumococcus, Haemophilus, dan Mycoplasma. Untuk kriteria lain seperti diagnosis pasti, pemeriksaan etiologi, pemeriksaan prokalsitonin, penilaian severitas, dan kriteria ICU-nya itu cenderung sama atau tidak jauh berbeda.
Kesimpulannya, pneumonia komunitas adalah suatu infeksi akut pada parenkim paru yang diperoleh di luar fasilitas pelayanan kesehatan atau dari masyarakat dan masih menjadi penyebab utama morbiditas serta mortalitas. Untuk diagnosisnya ditegakkan melalui pendekatan yang komprehensif meliputi anamnesis, gejala klinis serta pemeriksaan fisik, konfirmasi radiologis dari fototoraks dan pemeriksaan laboratorium. Dari pedoman terkini itu menekankan perlunya diagnosis yang akurat dan tata laksana yang tepat dengan mempertimbangkan karakteristik pola kuman lokal serta faktor risiko untuk pasien yang dapat meningkatkan luaran klinisnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dr. Isman Setiawan atas presentasinya yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk PPDS, jika ada pertanyaan silakan angkat tangan dan beritahu nama Anda serta pertanyaannya. Baik, kepada para PPDS silakan angkat tangan jika ada pertanyaan. Sekali lagi kepada rekan PPDS, pertama kepada Dr. Muhammad Ridwan Benedik, jika ada pertanyaan silakan Dr. Sudah naik, silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Dr. Isman, bagaimana pola kekebalan antibiotik pada Klebsiella pneumoniae di RSPG 2024 memengaruhi strategi pengobatan, terutama kekebalan terhadap cephalosporin dan carbapenem. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Dr. Isman Setiawan. Apakah pertanyaan sudah cukup jelas, Dokter? Ya, izin jawab moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu Klebsiella pneumoniae yang cephalosporin ya sama bagaimana? Untuk Klebsiella pneumoniae cephalosporin seperti ceftriaxone dari 115 ini total isolatnya ya, Dok. Itu menunjukkan resistensi kalau dari sini kan terhadap amikasin dan gentamisin itu rendah ya, Dok. Tapi kalau pada cephalosporin seperti ceftriaxone itu tinggi ya, Dok, untuk data kekebalannya, Dok. Selanjutnya untuk ya di sini itu kan tinggi, berarti kalau untuk strategi yang bisa kita gunakan itu menghindari cephalosporin sebagai antibiotik yang lini pertama, Dok. Jadi kita menggunakan carbapenem hanya jika sensitif, atau kita gunakan alternatif seperti di sini bisa menggunakan, ada pilihan lainnya itu yang tidak resisten, ada tigecycline atau colistin, dan pentingnya PPRA atau stewardship dari antibiotik itu untuk mencegah resistensi antibiotik ini. Dan untuk biakan juga perlu kita lakukan pada pasien-pasien yang berisiko, misalkan pada penggunaan antibiotik dalam 90 hari terakhir. Mungkin itu jawaban dari saya, Dokter. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Presiden Dr. Isman Setiawan. Selanjutnya untuk menanya Dr. Muhammad Ridwan Benedik, apakah ada sangat itu? Boleh saya bicara ya. Jadi sebenarnya bagus sekali ini Dr. Isman mengeluarkan data di kita ya. Jadi itu bisa sebagai untuk penelitian ya. Karena datanya lumayan. Sudah dikeluarkan dari, ini pasien di Tarlo nih.
Iya dok. Pasien di Cisarua ya. Iya dokter di Cisarua dok. Di RSPG. Makanya itu kan sangat untuk tahu peta temannya itu bagus sekali setelahnya dia bisa mengeluarkan tentang dua kesimpulan kapsula pneumonia. Memang rata-rata kapsula pneumonia lumayan saat-saat ini. Jadi kita kalau udah antibiotik, yang pertama kita pasien datang ya kita kasih antibiotik dulu. Entah apa antibiotiknya yang masuk ke pasien, kita harus memikir kalau memang nanti kan panggil kultur ya. Kalau kulturnya sudah ketemu ternyata tidak mempan, sudah kebal, ya kita kasih antibiotik yang lain, tapi terlalu lihat klinis. Kalau misalnya 5 hari antibiotik ternyata bagus sekali, tapi tidak sesuai dengan di kultur, itu tidak kita lihat klinis. Kita ternyata bisa dipulangkan ya pulangkan, tapi dipulangkan, kita nggak langsung ganti antibiotik yang sesuai dengan kulturnya. Kita bisa pulangnya kita kasih antibiotik oral yang sesuai kultur. Jadi tapi ini sebagai pedoman kita bahwa seandainya pasien kita kasih antibiotik ini ternyata tidak respon dan MO-nya mengatakan bukan obatnya, ya kita akan telusurin obat mana yang masih sensitif. Kalau sporin dia resisten, ya kita bisa pakai yang lain, akan keluar yang lebih parah lagi nanti. Kalau ternyata pasiennya resisten semua, itu yang kita harus lihat klinis dan kita bisa kalau memang klinisnya jelek ya kita bisa pakai antibiotik yang kita berasa, maksudnya kita lihat apakah misalnya resisten semua ya, kita cari nih salah satu yang ada sensitif enggak, atau kita pakai antibiotik yang kira-kira sesuai dengan klinisnya. Kemudian juga kita cari jamurnya juga, karena jelek kan juga bisa aja misalnya demam terus apa-apa, kita bisa lihat kultur jamurnya. Jadi pneumonia itu bisa aja bercampur dengan jamur. Jadi kita tidak hanya berpikir oh kalau pneumonia saja, kalau ini tidak membaik ada sesuatu yang lain, enggak, istilahnya begitu. Foto langsung perburukan ada faktor yang lain, enggak, kita harus gali juga. Kalau itu pneumonia ya kita harus sesuaikan kultur, intinya begitu. Baik, terima kasih Dr. Neni. Selanjutnya untuk penanya Dr. Aseng. Saya boleh tambahkan sedikit juga? Boleh, silakan Dr. Dokter Isman, maaf nih saya tanya, ini untuk kulturnya ini yang dari pasien dengan diagnosis pneumonia dari HAP, CAP atau VAP. Ini pasien critical ill atau pasien dirawat inap biasa? Izin jawab dok. Untuk data antibiogram ini dari seluruh isolat dok, seluruh isolat apa yang diperiksakan di RSPG dok. Ya. Kalau dirawat ini biasanya kalau pneumonia diambil kultur, rawat inap biasa. Kalau diagnosisnya ada CAP diambil kultur. Oh, selalu diambil kultur. Ya, karena kita rumah sakit tipe A dok, jadi kita nggak boleh gram, kadang nggak diklaim. Memang kayak kena audit klinis ya kita harus MO. Karena kita rumah sakit tipe A rata-rata adalah MO. Kalau kita kan selalu di praktek kan rumah sakit tipe C, jadi gram boleh. Sebetulnya. Tapi kalau untuk penelitian misalnya untuk menyamakan gram sama itu ya boleh kita lakukan gram sama MO, tapi ya bayar sendiri gramnya. Istilahnya gitu kalau seandainya nanti yang mau penelitian. Tapi saat ini yang kita klaim untuk BPJS karena itunya MO, karena audit untuk pneumonia kemarin juga begitu, bahwa kita rumah sakit ini dari audit klinis audit untuk pneumonia pusat kita juga ditetapkan untuk MO. Jadi kita kalau sudah kriteria jelas pneumonia ya kita MO di sini di Cisarua. Cuma untuk membedakan ini ya kan data sudah ada istilahnya peta teman, tinggal memilah sebetulnya. Kalau memang mau ini data yang di mana di ASIU atau data yang di mana, kita bisa aja ini untuk menolak dari penelitian atau itu bisa. Iya dok. Ya ini sebenarnya sih bagus sekali dok kalau ada kultur itu memang gold standar ya. Tadinya saya agak tergelitik juga sih.
Di sini yang banyak satu adalah Klebsiella pneumoniae. Di sini banyak juga Pseudomonas aeruginosa, ya kan. Kemudian terus ada Acinetobacter baumannii. Ini kuman-kuman ICU ya. Nanti mungkin bagus juga kalau seandainya bisa diserahkan ke karena sudah biasanya sudah keliling semua pasien, kita keliling baru ke Pisanua. Jadi memang rata-rata di Jawa itu lebih jelek dok daripada di kita waktu sekolah di persahabatan. Di parunya pun juga jelek-jelek dibandingkan dengan di paru di luar di persahabatan. Dengan di kita baru itu kadang udah jelek banget. Jadi istilahnya dan banyak sekali juga resisten itu, jadi mungkin sudah belanja kemana-mana ke poli kemana-mana di kota, lalu ke Cisarua untuk dirawat juga bisa. Biasanya begitu dok, nggak di luar-luar dari kan kita bisa dari Liang, dari rumah sakit di luar yang jauh ke Bumi, dan itu yang sudah dapat antibiotik sebelumnya dari luar juga banyak. Iya dok, berarti menarik sekali. Sebenarnya saya setuju dok kalau seandainya dibuat penelitian dok di apa namanya, tapi tentunya dengan riwayat antibiotiknya harus tajam ya di penelitian tersebut. Karena menarik banget ya dok, lucu sekali karena nggak biasanya orang CAP, tapi berarti nanti mungkin harus tajam apakah HAP atau CAP ya dok ya, berarti ya. Kalau CAP kan komoditas. Sebetulnya bisa kita pilih apakah dari komoditas atau habis, sebenarnya bisa. Tapi sejak saya di sini memang begitu dok, jadi kultur itu tidak semuanya sudah kuman ICU yang ada di kita itu sudah banyak. Iya ya dok, baik. Makasih dok. Baik, terima kasih atas penelitian dokter ini. Selanjutnya berikutnya kepada Dr. Asep, mohon dipertanyaan. Silakan. Baik, selamat siang semuanya. Saya ingin bertanya Mas Presentan. Tadi dijelaskan untuk diagnosis dari pneumonia itu salah satu dengan fluoxetinin. Nah, saya ingin tanya peran fluoxetinin dan CRP dalam mendiagnosis CAP. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Asep atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Pak Dr. Isman. Bagaimana apakah sudah cukup? Terima kasih dokter menjawab untuk pertanyaan dari Dr. Asep untuk peran fluoxetinin sama CRP dari mendiagnosis CAP ini. Untuk seperti pada slide ini, untuk fluoxetinin itu lebih tinggi pada infeksi bakteri. Itu kalau di yang saya lihat itu adalah lebih dari 2 nanogram/ml, itu merupakan risiko terdapatnya bakterinya sepsis dan sepsis. Bahkan sampai hemodialisis atau multi-organ distension. Dan untuk CRP itu lebih dari 100. Ini juga ada di buku PDPI. Lebih dari 100 mg per liter itu prediksi untuk kedepannya pasien akan membutuhkan ventilasi mekanik itu lebih tinggi dok. Jadi untuk tujuannya itu adalah untuk yang pertama untuk risiko bakterinya sepsis dan sepsis seperti hemodialisis, dan juga untuk prognosis menggunakan ventilasi mekanik. Tapi hasil laboratorium ini bukan untuk memulai antibiotik atau kita sebagai acuan untuk memulai atau memberikan antibiotik. Jadi belum tentu jika nilainya 100 itu langsung kita berikan. Terus kalau pada panduan PDPI dari ATS dan JSK itu tujuannya itu kalau PCT atau fluoxetinin itu untuk pemberian sebagai acuan durasi dok. Nah, intinya itu untuk durasi pemberian antibiotiknya dan untuk mencegah kan kalau PCT itu akan sedikit lebih tinggi infeksi bakteri dan virus, dan
Jadi dia untuk mencegah overuse atau penggunaan yang berlebihan pada infeksi virus. Jadi intinya untuk PCT itu tidak untuk menilai, tapi untuk prognosis ataupun kita menilai stop pemberian antibiotik. Dengan alasan utama itu adalah diagnosis klinik dan fototoraks cukup untuk memberikan antibiotik yang virus, dan PCT itu kita gunakan untuk deeskalasi antibiotik. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas jawabannya, sebentar Dr. Isman. Selanjutnya kepada Bu Sekjen, apakah pertanyaan sudah cukup atau ada sumber? Sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan Saya boleh nambahin sedikit, Dr. Isman. Kalau CRP itu tadi Dr. Isman bilang untuk deeskalasi antibiotik. Jadi CRP-nya apakah hanya bisa diperiksa, cukup diperiksa sekali dalam hal ini? Karena kepentingannya kan untuk deeskalasi. Ya, kalau untuk CRP-nya bisa diperiksakan sebelum pemberian dan juga nanti pada saat pemberian ya. Berarti kan waktu begitu diagnosis pneumonia langsung diperiksa CRP-nya. Begitu maksudnya. Kalau misalkan yang saya tahu tuh untuk CRP ini kan dia tadi untuk menilai prognosis dok, berarti kalau misalkan untuk memulai terapi belum tentu kita periksakan dok. Karena tadi saya terbetik dengan Dr. Isman bilang untuk keperluannya untuk deeskalasi antibiotiknya. Gitu. Kalau kita keperluan deeskalasi kan berarti CRP-nya kita cek dulu, kemudian ketika misalnya setelah antibiotik misalnya 5 hari misalnya mau kita deeskalasi, kita cek lagi CRP-nya, kalau dia turun baru kita deeskalasi, gitu bukan? Ya tadi dok untuk PCP maksudnya dok, untuk PCP kita bisa gunakan untuk deeskalasinya dok. Kalau CRP? Kalau CRP itu untuk menentukan prognosis ke arah penggunaan ventilasi mekanis itu pada buku PLP ini menjelaskan. Kalau CRP bisa nggak membedakan apakah dia virus atau bakteri, atau bahkan apakah bakterinya ini spesifik atau non spesifik gitu loh, arah TB atau bukan? Baik, selanjutnya kepada penanya Dr. Salih Natri Fitrian. Silakan dokter jika mau bertanya dokter. Terima kasih Dr. Leki. Ingin bertanya kepada Dr. Isman. Kita sering diajarkan perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif, tentunya dari struktur cleaning cell. Seperti gram negatif misalnya punya lipopolisacharida dan menghasilkan endotoxin dianggap lebih berlebihan. Pertanyaan saya, dalam praktik klinis sehari-hari, sejauh mana perbedaan gram positif dan gram negatif ini bisa dibedakan secara klinis, dok? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Salih Natri Fitrian. Selanjutnya Dr. Isman, apakah pertanyaan cukup jelas dok? Ini cukup jelas. Menjawab pertanyaan dari Dr. Sabrina ya dok, tadi perbedaan secara klinisnya ya dok. Tadi juga Dr. Sabrina sedikit menyinggung tentang struktur dari bakterinya dok. Kalau pada gram negatif itu sejauh yang saya ketahui itu di selnya itu kan ada mengandung lipopolisacharida yang bisa menyebabkan endotoxin yang dapat memicu respon peradangan yang berat ya dok. Jadi secara klinis dari struktur bakteri gram negatif itu lebih ke arah bisa mencapai shock septic, dan pada gram positif kan tidak memiliki endotoxin, jadi lebih sedikit ke yang shock sepsis atau peradangan yang berat dok. Selanjutnya dari
profil pasiennya juga pastikan kalau gram negatif itu pasien-pasiennya dengan komorbiditas dok, misalkan pada pasien dengan bronkiektasis atau ada PPOK atau penggunaan riwayat penggunaan antibiotik dan rawat inap kurang dari 90 hari. Sementara pada gram positif profil pasiennya itu bisa menyerang pada individu yang sehat tanpa adanya faktor risiko dok. Dan dari karena tadi ada LPS dan menyebabkan endotoksin itu, profil gejala klinisnya juga akan lebih berat pada yang gram negatif, sementara pada gram positifnya itu cenderung lebih ringan. Dan kalau yang lainnya itu bisa secara karena tadi gejalanya lebih berat, terus infeksinya juga lebih berat, mortalitas itu pasti lebih tinggi ya dok pada gram negatif. Dan kalau gram positif itu komplikasi yang keluar paru atau ekstra parunya itu akan lebih berat seperti pada penyebaran yang keluar paru. Ya mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Oh, betul lagi untuk terapi ya dok, untuk gram negatif itu lebih sering menggunakan kombinasi minimal 2 antibiotik untuk mencegah resistensinya, dan untuk gram positif itu masih bisa menggunakan monoterapi dok. Ini mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kenapa harus dua terapi? Izin untuk dari yang saya baca itu untuk mencegah resistensi dok kalau memberikan gram negatif. Karena gram negatif kita lebih berat, jadi seringkali lebih banyak kemana-mana, kita harus lihat maksudnya ya, seringkali kalau memang berat ya memang kita menggunakan antibiotik. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan 13.45, kembali kita lanjutkan arahan dan bimbingan dari para narasumber. Pertama-tama yaitu narasumbernya dengan Dr. Nisa Wiseswara Persuluhan. Jadi Dr. Nisa mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Sebetulnya kita untuk acara bedah buku ini karena waktunya singkat ya. Jadi sebenarnya masih banyak yang kita gali dari pneumonia ini nantinya, karena pneumonia itu ya luas ya. Kalau kita bicara ini sebenarnya data ini juga bagus untuk membantu ini. Tapi kita kapan pilihan yang harus kita lakukan terapi antibiotik apa? Itu nanti kita akan kita akan lakukan lagi misalnya vaksinasi atau apa pembukaan jurnal yang untuk antibiotik apa untuk penelitian yang kita lakukan, karena ini setelah kita sudah buku di buku pneumonia, di buku pneumonia. Jadi sebenarnya saya sudah bikin saya karena dari yang selalu meminta saya tiap tahunnya untuk ikut penata-lataan buku ini. Jadi ada sebetulnya diagram untuk pneumonia yang di luar, karena ini buku kan 2023 dan saya bikin 2025. Ada buku-buku yang ada pedoman yang bisa kita berikan apa saja yang harus kita dari MO-nya. Kemudian untuk procalcitonin sebetulnya kan kita memang tidak semua pas lakukan, terutama di center-center nanti pertanyaannya PPDS di daerah-daerah tentu akan sulit. Tapi kalau di rumah sakit pendidikan yang masih ada yang harus kita lakukan, untungannya apa, turunnya apa,
Ya sudah kita tahu CRP juga tidak semua harus dilakukan, tapi bisa dilakukan setidaknya untuk misalnya kalau nggak tambah pilek kita bisa lihat CRP lagi meningkat atau meningkat apa enggak. Misalnya pasien tambah pilek itu bisa juga kita lakukan. Tapi ada juga yang pasiennya bagus tapi leukemia tinggi ya perlu operasi paling ini berasal dari bakteri atau berasal dari keganasan atau yang lainnya, itu yang kita lakukan di sini. Ini pentingnya. Kalau untuk kuman-kuman yang lain atau terapi yang lain memang kita harus belajar lagi, tidak cukup dengan belajar hanya 30 menit 45 menit itu tidak cukup untuk menangani. Jadi nanti harus dikembangkan lagi untuk membaca itu. Kalau ada yang mau penelitian sebenarnya bagus ini, kita tinggal narik data aja atau kita maju Dr. Isma, kita maju kita bikin, kita maju ke CES atau maju ke apa ya boleh aja kita bikin penelitian ini kita ajukan ke sana. Tapi yang bagaimana dokter ini? Ya, Dok. Baik, terima kasih atas bimbingan dan arahannya Dr. Neni. Selanjutnya ke narasumber kedua, Dr. Sri Husni Atas Asri, Profesor Mas. Arahan dan bimbingannya Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya setuju sekali Dokter Neni. Penelitian mengenai tapi supaya kita bawa ke nanti saja. Kemudian memang kalau nggak salah memang judul yang hari ini kan diagnosis ya. Kalau yang untuk tata laksana sepertinya terpisah, jadi akan untuk pertemuan berikutnya ya. Bagaimana Dokter Sabrina? Untuk tata laksana pneumonia ya Dokter dijadwalkan untuk yang selanjutnya Dokter Pi belum ada jadwal untuk pneumonia lagi. Kemudian untuk infeksi selanjutnya kita masukkan tata laksana pneumonia yang dibedakan antara PDPI dan ATS. Karena menurut saya memang pneumonia ini sangat penting karena nanti hampir setiap hari pasti kita akan berhadapan dengan pneumonia ini. Jadi diharapkan teman-teman PPDS benar-benar bisa matang ya untuk pneumonia. Bahkan nanti teman-teman kita di ICU, rekan sejawat anestesi pun untuk antibiotik itu nanyanya ke kita. Jadi baiknya kita memang benar-benar bisa matang untuk pneumonia dan antibiotiknya. Kemudian kita akan bicara banyak antibiotik karena nanti akan ada judulnya ada pembahasan yang lebih lanjut ya. Mungkin saya tambahkan mengenai yang tadi CRP procalcitonin kali ya. Saya setuju bahwa sebenarnya CRP dan procalcitonin ini bukanlah item yang wajib diperiksakan pada semua pasien pneumonia. Tetapi CRP dan procalcitonin dapat membantu untuk membantu diagnostik, membantu jadi bukan untuk pemeriksaan wajib. Jadi kalau secara klinis bahkan CRP itu tidak spesifik, dia tidak bisa membedakan apakah itu infeksi bakteri atau pilot, misalnya BC ya, tuberkulosis TB. CRP itu pada dasarnya hanya menunjukkan bahwa terjadi infeksi sistemik. Kemudian mungkin itu kalau CRP itu diproduksinya oleh hati ya, sebagai respons terhadap interleukin 6. Dan dia biasanya naik cepat di 6-8 jam pertama. Kemudian dia sampai puncaknya mungkin di 48 jam. Sehingga dia ini tidak spesifik terhadap etiologi, apakah karena bakteri, karena virus, atau karena TB. Karena teman-teman kalau tadi lihat seringkali CRP ini diperiksakan untuk kita, ini kan kalau CRP-nya tinggi ini kemungkinan bakteri, tapi hati-hati kita lihat karena pada umumnya kalau CRP-nya tinggi itu ada kemungkinan besar infeksi bakteri. Biasanya CRP di atas 50 ya,
Nah, di atas 50 lah itu kemungkinan bakteri. Atau bahkan kalau lebih dari 100 tadi kan yang di tabelnya Dr. Isma itu kalau lebih dari 100 itu infeksi berat. Jadi kalau CRP-nya tinggi itu lebih mengarah ke bakteri yang tepat karena kalau itu ada di kultur tadi. Ya, jadi bukan diagnostik pasti, dia cuma mengarah ke arah bakteri. Sedangkan kalau infeksi virus, dia CRP-nya lebih rendah, sekitar 20-30 sekitarnya. Tetapi nggak semua, bisa jadi karena kalau influenzanya berat, seperti kalau COVID waktu itu ingat nggak? Itu CRP-nya mungkin bisa tinggi, ya. Sedang kalau TB itu CRP-nya juga meningkat, tetapi tidak terlalu tinggi, tidak setinggi kalau bakteri berat. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau Senin kemarin udah ada ya yang apa namanya 90 staka yang mengenai CRP dan chlorotoluene. Belum ya? Belum ada dok, cuman itu saya masukkan di yang resistensi antibiotik yang pneumonia nosocomial sempat masuk. Untuk mendalami tentang CRP sama chlorotoluene belum ada. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita baca-baca nanti kemarin kita P3DS juga baca bahwa akan lebih tajam, akan lebih baik kalau CRP itu kita gabungkan dengan chlorotoluene pemeriksaannya. Karena kan masing-masing tidak spesifik tuh, chlorotoluene tidak spesifik, CRP juga tidak spesifik. Sehingga kalau kita gabungkan dia jadi meningkat ke akuratannya lah, walaupun tetap itu bukan diagnostik standar ya. Dan perlu diingat juga bahwa kalau CRP itu dipengaruhi oleh penyakit autoimun, keganasan, pasca operasi ya kan, karena dia tadi kan itu ya karena inflamasi kan, sehingga pada penyakit-penyakit yang memang inflamasinya meningkat maka sebetulnya nilainya ini digabungkan pemeriksaannya dengan chlorotoluene, digabungkan dengan dia bisa lebih spesifik loh. Kita kalau CRP-nya tinggi, kita lihat chlorotoluene bagaimana, kita lihat leukositnya bagaimana, kita lihat hitung jenisnya bagaimana, klinisnya lagi lihat, pemeriksaan mikrobiologinya kalau perlu ya, justru pemeriksaan kalau mikrobiologinya ini adalah buat standar ya, kemudian radiologisnya. Nah, jadi mungkin secara praktisnya kita lihat kalau CRP tinggi boleh kita curigai ke arah bakteri, tetapi itu tidak pasti. Kalau CRP-nya rendah, mungkin lebih ke arah virus tadi. Ya, sedangkan TB biasanya memang tidak khas tuh, biasanya mungkin letaknya di antara nilai si bakteri dan virus ya. Jadi dia tidak bisa, CRP ini tidak bisa berdiri sendiri untuk diagnosis etiologi, tidak bisa. Kalau mau, memang kalau perlu sekali, misalnya kultur itu tidak bisa, atau terlalu lama, kondisi pasien misalnya memang harus ini harus ada keputusan nih diberikan antibiotik atau tidak gitu, ini virus atau bakteri misalnya, maka boleh itu menggabungkan antara chlorotoluene dan CRP. Nah, tapi harganya tentu biayanya cukup besar ya. Ya seperti tadi ya, jadi nilai CRP jadi kurang dari 20 ke maksimal 30 itu biasanya mengarah virus. Kalau di atas 50 itu curiga bakteri, kalau lebih dari 100 ya kemungkinan bakterinya sangat besar. Atau bahkan kalau lebih 200 berarti infeksi berat ya. Kalau procalcitonin-nya kurang, yang kalau nggak salah kurang dari 0,1 itu kemungkinan bukan bakteri. Kalau yang kemungkinan bakterinya mulai ada kemungkinan bakteri itu di atas 0,25. Jadi kalau sebagai patokan antibiotik, kalau dia nilainya lebih dari 0,25, kita bisa pertimbangkan untuk pemberian antibiotik.
Kalau di atas 0,5 maka sebaiknya dianjurkan diberikan ABCD ya, bromoaseton dulu ya. Gitu. Mungkin itu dari saya. Tapi ingat tadi ya, CRP bisa tinggi pada virus sekalipun kalau dia inflamasi berat, contohnya pada influenza berat, pada COVID berat, trauma vaksinasi, autoimun, keganasan ya. Nah itu CRP-nya bisa tinggi juga. Oke, ini itu dari saya. Terima kasih. Ya, dok, setuju. Jadi teman-teman PTKDS ya, apalagi yang baru masuk, kalau sudah dapat pelajaran, pesan saya cuma pesan aja, kalau sudah dapat pelajaran begini, di betul-betul dibaca. Nanti begitu masuk ke ruangan itu, jadi tidak kosong lagi. Seringkali masuk ke ruangan kosong lagi, sudah masuk ke Cisarua kosong lagi. Jadi betul-betul belajar kalau sudah dapat seperti ini. Jadi saya juga pengen belajar nanti kalau ada ikut yang lain, ada waktu tetap ikut belajar dan belajar terus itu wajib. Jadi itu aja pesan saya. Nanti kan saatnya satu semester nanti kan masuk ke Cisarua, jadi sudah tahu itu pneumonia, sudah tahu apa CRP, sudah tahu apa propalsitonin, tidaknya begitu diagnosis pneumonia. Ya, terima kasih dok. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya Dr. ini. Selanjutnya kepada PJ Ilmiah, Dr. Fisiologis WK, Dr. Sila, arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak menghidupkan kamera, memang ininya laptopnya kameranya rusak. Yang pertama tuh saya ingin, tadi Dr. Sabrina bertanya, belum disampaikan kembali, apakah sudah puas dengan pertanyaannya? Sudah puas, Dokter. Memang ya, gram positif dan gram negatif itu memang dia yang berbahaya adalah inisialnya lipopolisaccarida yang bisa menyebabkan endotoksin. Kalau sulit, makanya perlu membuka inisialnya biar selnya mati. Oke, baik, terkait terapi dan nutrisi yang sudah disampaikan itu sudah sangat jelas ya, tidak perlu diulang. Terus yang kedua mengenai bola kuman yang ada, memang untuk ke depan itu semua rumah sakit di seluruh Indonesia akan melaporkan bola kuman yang ada. Jadi sebelum pemberian antibiotik itu wajib diperiksakan spesimen untuk mendapatkan kumannya. Akan dinilai apakah pemberian antibiotik yang secara empirik itu sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam PMPK ataupun di dalam clinical pathway. Itu dari pertanyaan yang muncul. Yang pertama, dari kesimpulan pertemuan kali ini, terima kasih Dr. Isman sudah membacakan buku yang menjadi acuan yang harus dipakai berdasarkan PDPI 2022. Adapun tambahan yang lainnya barangkali dari pertemuan ini bisa memperkaya nantinya di dalam penyusunan ataupun revisi ataupun perbaikan buku pedoman tersebut, mengingat banyaknya data yang ada yang bisa memberikan kontribusi tidak hanya di RS Gunawan, juga bisa di tempat yang lain. Saya rasa dari saya itu yang terakhir tadi, memang pada saat laporan jaga sudah disampaikan bagaimana pembacaan pada siang hari ini bermanfaat nanti di dalam mengelola ataupun memanajemen pasien yang ada yang akan kita layani. Mungkin dari saya itu sekali lagi terima kasih atas Isman yang sudah mempersiapkan, dan Bapak Ibu teman sejawat dari BPJS dan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Sila atas saran dan bimbingannya. Selanjutnya kepada ini selanjutnya yaitu Dr. Novi Amnesra, Dr. Novi, saran dan bimbingannya Dr. Baik, terima kasih Dr. Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya tambahkan, jadi penting sekali pembahasan pada siang hari ini yaitu tentang pneumonia, karena kita sebagai dokter paru pneumonia harus kita kuasain untuk memanajemen pasiennya ya, karena kita akan selalu mendapatkan tidak hanya sebagai DPC utama tapi juga sebagai konsulen dari teman sejawat lainnya untuk menangani pneumonia. Jadi penting untuk teman-teman yang mungkin bekal untuk yang masih semester 1 ya, tolong dikuasai sebelum masuk ke ruangan. Kemudian penting sekali untuk manajemennya itu, dan nanti dalam proses antibiotik yang rasional tentunya untuk siap menangani pneumonia. Jadi itu saja dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dan bimbingannya Dr. Novi. Selanjutnya kepada PJM selanjutnya yaitu Dr. Rezaki, dan bimbingannya Dr. Ya, terima kasih. Selesai terdengar? Selesai terdengar ya? Terdengar Dr. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah banyak dari dokter Dedi, dokter Budi, dokter Sila juga, dokter Novi. Jadi mesti dipahami bahwa nanti kalau kita sudah jadi sebagai dokter baru tuh, jadi dengan dokter Novi kasus terbanyak itu pneumonia yang akan kita tangani, bukan TB, bukan tumor, bukan infeksi. Yang terbanyak itu pasti pneumonia. Kenapa? Karena pneumonia bukan dari kita aja, jadi dari sejawat lain juga pasti akan meliver ke paru atau terdapat kemungkinan atau terdapat masalah di bagian paru, pneumonia pasti akan dikonsul ke kita. Jadi kita harus menguasai betul gitu untuk masalah pneumonia dari diagnosis dan tata laksananya. Lalu untuk pemeriksaan lab seperti DLP, propatonin, kembali lagi sebagai klinisi harus klinis dulu, harus mantapin dulu klinisnya. Karena nanti kalian kerja tidak semuanya ada fasilitas pemeriksaan yang dimaksud DLP, mungkin ada nggak ada, propatonin apalagi tidak semua rumah sakit ada. Jadi kembali lagi ke klinis harus kita lebih mantapin diagnosis dan treatmentnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas saran dan bimbingannya Dr. Rezaki. Selanjutnya mungkin jika sudah tidak ada berbalik dari sumber dan kecilnya, jika sudah cukup, maka demikian kegiatan ilmiah pada hari ini sebagai penutup dapat disimpulkan komunitas adalah infeksi apoptosis baru ini dapat di komunitas di Indonesia. Pulau Koman ini dominan adalah negatif, sehingga antibiotik virus perlu diberikan dini dan disesuaikan dengan antibiotika lokal. Diagnosis diterapkan dari klinis yang wajib dikonfirmasi oleh petugas dengan pemeriksaan etiologi dilakukan selektif pada kasus berat atau pada risiko MRSA atau pseudomonas. Derajat keparahan dinilai terutama dengan versi hazard atau CRB 65. Untuk menentukan lokasi perawatan sementara kriteria menurut desa ATS membantu kebutuhan perawatan intensif atau ICU. Semoga kegiatan hari ini dapat menambah keilmuan sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kegiatan juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri kegiatan ilmiah hari ini dengan membaca doa setelah belajar dan berbahagia hadis. Allahumma inna nas'aluka ma'alakanahu lutu ilaina inda ajabina wala kufinahu ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, ya Allah, semuanya kami titipkan kepadamu, apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, maka kembalikan dia kepada kami ketika kami membutuhkannya. Dan jangan Engkau buat kami lupa padanya, ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Maha suci Engkau ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa dia ada Tuhan selain Engkau, Tuhanlah dosa-dosaku, dan aku bertaubat kepadamu. Saya Dr. Lutfi Dasarani selaku moderator memohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan selama membantu kegiatan ilmiah hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Baik, terima kasih dok. Terima kasih banyak dokter ini seperti ini. Terima banyak dok. Terima kasih dokter. Terima kasih.